Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman sekalian, insyaallah pertemuan hari ini kita akan membahas tentang liberty, equality, and justice. Ya, kebebasan, persamaan, dan keadilan. Berkaitan dengan liberty, maka ini dinilai sebagai ultimate moral ideal. Ya, jadi sistem moral yang paling ideal dan paling tinggi. Karena dikatakan bahwa setiap individu itu hakikatnya punya hak, ya, hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak untuk memiliki properti. Dan ini wajib untuk diakui oleh masyarakat. Nah, dalam sistem politik modern, maka kebebasan ini, teman-teman sekalian, adalah state of being free within society. Jadi adalah kondisi bagaimana seseorang itu butuh kebebasan, ya, di tengah masyarakat dari kontrol atau dari pembatasan yang bersifat opresif, ya, oleh suatu otoritas, ya, dalam perkara misalnya pilihan jalan hidupnya, sikap atau tingkah lakunya, ataupun bahkan dalam pandangan politik. Adapun dalam filosofi, maka liberty ini merupakan suatu kebebasan yang dia kontras dengan determinism atau ketergantungan. Nah, teman-teman sekalian, tujuan negara dalam hal ini adalah bagaimana kemudian negara bisa memberikan hak, ya, bagi setiap individu tadi supaya mereka, ya, tidak mengalami rasa takut, ya, tidak mengalami rasa khawatir, ya, untuk menjalankan kebebasan yang mereka miliki. Oleh karena itu, maka setiap individu mereka akan bisa, ya, melakukan aksi-aksi mereka dan mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya masing-masing. Hobbes dalam Leviathan dia mengatakan bahwa manusia ini hakikatnya adalah, ya, makhluk yang bebas, bahwa manusia adalah a free man, ya, yang mana manusia tadi, teman-teman sekalian, dia akhirnya punya kekuatan, ya, punya kebebasan untuk melakukan apa yang dia bisa, ya, tanpa ada pembatasan, tanpa ada kemudian nilai-nilai normatif yang kemudian membatasi dia untuk mengekspresikan kebebasannya, ya. Meskipun nanti bagi kelompok yang sangat percaya dengan hal-hal yang bersifat normatif, maka mereka tak bicara masalah moralitas, masalah hak legal, yang kata mereka ini merupakan hal yang penting. Ya, jadi hak dalam hal ini dinilai sebagai sebuah klaim, ya, kebebasan, misalnya power atau hak untuk immunity, ya, hak bahwa dia ini punya imun, ya, punya sesuatu yang tidak bisa diintervensi lebih dalam. Nah, karena itu teman-teman, kalau kita perhatikan Locke, dia termasuk orang yang mengkritik Hobbes, ya. Kata dia bahwa sesungguhnya, ya, tidak ada kemudian, ya, suatu kondisi yang itu tanpa hukum, tanpa aturan. Jadi tetap normatif itu merupakan sesuatu yang penting, ya. Bagi Locke, hakikatnya sebenarnya kebebasan secara individu yang dimiliki oleh seseorang tadi itu tidak punya kemudian kontradiksi terhadap kebebasan sosial, ya, terhadap hak-hak sosial, ya. Yang mana hak sosial ini kemudian diatur oleh negara, sehingga ketika hak sosial tadi diatur oleh negara, hakikatnya tujuannya juga dalam rangka untuk mempertahankan atau menjaga hak dari masing-masing individu. Makanya Locke termasuk orang yang percaya dengan etik. Bahkan dia punya teori disebut dengan Locke's ethical theory. Ya, sebagaimana halnya John Stuart Mill yang punya konsep utilitarianism, ya, civil rights are grounds on the generally fairs, ya, atau Berlin yang percaya dengan ethical pluralism. Jadi kalau Mill itu, ya, meyakini bahwa dalam hidup ini kita berusaha untuk mengoptimalkan, ya, utilitas, potensi, ya, kondisi atau modalitas yang kita miliki untuk meraih kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Berlin juga punya
konsep bahwa menurut dia di tengah masyarakat ini ada nilai-nilai ya plural yang sifatnya tidak bisa dikurangi. Ya, yang kalau kemudian nilai-nilai plural tadi itu digeser, maka akan bisa menyebabkan konflik. Artinya etik itu menjadi hal yang penting. Ya, karena itu ya kebebasan sosial ini teman-teman sekalian ekuivalen dengan ya pembatasan dalam kebebasan individu. Artinya apa? Ketika ada orang secara individu kemudian memaknai kebebasan itu bermakna absolut tanpa dia mau memperhatikan kebebasan sosial, maka ini tentu kemudian ya akan bergeser dari makna kebebasan itu sendiri. Ya, itu yang disampaikan oleh John Locke. Menurut John Locke, teman-teman sekalian, meskipun demikian, ya, meskipun hakikatnya tidak ada pertentangan yang signifikan ya antara kebebasan individu dengan kebebasan sosial, maka keduanya ini harus sampai pada suatu titik yang dimana kebebasan individu itu bisa kemudian melakukan kontrol terhadap kebebasan sosial dan kebebasan sosial juga melakukan kontrol terhadap kebebasan individu. Makanya berdasarkan nilai moral yang ada, kita bisa menilai, kata dia, ya, mana kemudian yang paling menguntungkan bagi kepentingan individu dan kepentingan bersama, ya, sebagai satu kesatuan. Karena itu, misalnya, kalau ada kemudian pemerintahan yang sifatnya tidak adil, ya, dalam menjalankan pemerintahan, maka rakyat itu punya hak, punya kebebasan untuk melakukan revolusi. Ya, dan ini kemudian menjadi inspirasi bagi terjadinya revolusi Amerika tahun 1776. Ya, sekira ini nanti monggo mungkin ada yang ingin teman-teman diskusikan ya. Nah, berkaitan dengan kebebasan ini juga teman-teman sekalian, ya Berlin dia meskipun tadi punya konsep kebebasan dalam artian percaya dengan etik, ya, tapi dia dalam hal memahami positif and negative liberty itu punya pandangan yang mirip dengan Hobbes, ya, yang mana negative liberty itu maknanya adalah freedoms from coercive interference. Semua orang itu punya kebebasan supaya tidak dilakukan intervensi yang menekan dia, ya, apalagi bersifat kekerasan. Ya, oleh karena itu, ya dalam hidup tadi tidak boleh ada pemaksaan, ya, tidak boleh ada kesulitan, ada jarak, ada apa namanya tantangan, ya, ada rintangan yang sifatnya berbentuk coercive interference, ya, intervensi yang mengarah kepada kekerasan. Sehingga authoritarianism itu bukan apa namanya perkara yang dibolehkan. Bahkan itu authoritarianism itu dianggap sebagai gangguan bagi kebebasan. Nah, ada juga yang disebut dengan positive liberty. Nah, kalau positive liberty, kalau negative liberty, artinya dia tidak boleh kemudian diintervensi secara kekerasan, maka positive liberty maknanya adalah bahwa seseorang itu punya hak ya untuk memilih apa yang harus dia lakukan dan apa yang dia inginkan. Ya, jadi seseorang itu I wish my life and decision to depend on myself. Ya, saya punya harapan terhadap hidup saya dan saya punya keputusan. Ya, bagaimana kemudian saya menggantungkan diri untuk ya apa hidup saya ke depan. Jadi itu yang dianggap dengan positive liberty tanpa adanya paksaan dari luar. Karena setiap orang, teman-teman sekalian, dalam positive liberty ini dianggap sebagai seseorang yang rasional. Ya, jadi dia punya kemampuan untuk melakukan kontrol, untuk menjadi master, ya, menjadi apa namanya aktor penting, ya, yang mengendalikan dirinya sendiri. Ya, dia punya self determinations atau self realizations. Ya, jadi apa yang menentukan faktor yang mempengaruhi itu adalah dirinya sendiri dan dia tahu siapa dirinya. Ya, jadi ini apa namanya yang dimaksud dengan positive liberty. Meskipun kalau kemudian tanpa adanya proses yang tepat, ya kadang-kadang positive liberty tadi karena masing-masing orang merasa oh saya punya kebebasan, saya punya hak untuk melakukan apa yang saya inginkan, ini bisa menyebabkan terjadinya authoritarianism. Ya. Nah, teman-teman sekalian, John Stuart Mill dia mengatakan apa namanya di tengah masyarakat, di tengah kehidupan ini kita membutuhkan keadilan, ya, dan keadilan ini adalah kesenangan yang paling tinggi. Kenapa? Karena manusia dengan adanya keadilan itu akan bisa hidup ya dengan
aman, dengan nyaman. Ya, dan security atau keamanan ini bagi John Stuart Mill ini adalah nama lain bagi kebebasan baik secara sipil maupun secara politik. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita bisa punya kebebasan, hakikatnya di sanalah kemudian keamanan itu bisa kita rasakan. Ya, kebebasan secara sosial atau kebebasan secara politik. Ya, sehingga di sini urusannya bukan urusan suka dan tidak suka, ya. Tapi ini adalah bagaimana kita melihat teman-teman sekalian perubahan persepsi pada diri seseorang, ya. Dan ini sangat tergantung dengan point of view tentang moralitas yang dia pahami. Karena itu, ya, dengan ide yang dia sampaikan, John Stuart Mill percaya bahwa true liberty, ya, kebebasan yang sesungguhnya itu akan bisa digapai hanya di tengah masyarakat yang demokratik dan konstitusional. Jadi kebebasan menurut John Stuart Mill, ya, itu hanya ada pada masyarakat yang demokratis dan masyarakat yang konstitusional. Kalau misalnya ada suatu pemerintahan yang di sana tidak ada konstitusinya atau pemerintahnya misalnya bersikap otoriter, maka tidak ada kebebasan. Atau kalau kemudian ada sebuah negara, nah, di sana tidak ada aturan, maka orang bebas untuk melakukan tindakan sesuai dengan keinginan mereka masing-masing, maka di sana juga tidak akan ada yang disebut dengan kebebasan yang sesungguhnya. Karena kebebasan yang kita miliki itu akan bisa mengganggu kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Oke, itu untuk kebebasan. Ya. Kemudian sekarang persamaan, teman-teman sekalian. Nah, berkaitan dengan equality. Dalam deklarasi of rights, ya, deklarasi di Prancis, ya, maka dikatakan bahwa men are born and always continue to be free. Manusia itu dilahirkan dan selalu dalam keadaan bebas and equal in respect of their rights, dan mereka dalam keadaan sama, ya, berkaitan dengan hak yang mereka miliki. Artinya di sini, ya, equality, persamaan pertama yang sangat penting adalah persamaan dalam hal kesempatan. Ya. Jadi teman-teman sekalian, persamaan yang paling penting itu adalah kita punya persamaan kesempatan, opportunity. Kita sama-sama punya kesempatan untuk kuliah, kita sama-sama punya kesempatan untuk jadi orang kaya, kita sama-sama punya kesempatan untuk jadi presiden atau jadi apapun. Tidak ada kemudian diskriminasi terjadi di tengah masyarakat, sehingga equality itu menentang segala macam bentuk diskriminasi. Apakah diskriminasi berdasarkan seks, berdasarkan gender, berdasarkan disability, ya, karena ada orang misalnya dia mau sekolah, ya, kuliah di UMM, tapi kemudian karena dia punya termasuk penyandang disability, ya, dia tidak bisa datang ke UMM karena tidak ada fasilitas bagi mereka untuk mengakses untuk masuk ke gedung saja, jalannya tidak ada, ya, kemudian itu maka dianggap adalah bentuk diskriminasi. Termasuk juga dalam masalah orientasi seksual, dalam masalah religions, dalam masalah kepercayaan, ras, ataupun usia. Jadi di sini, teman-teman sekalian, equality ini sifatnya adalah hak yang sama dan perlakuan yang sama untuk setiap individu, tanpa ada diskriminasi. Ya, jadi ini konsep umum dari apa yang dimaksud dengan equality. Ya, meskipun nanti ya kita harus memahami, ya, dalam pemaknaan secara khusus akan ada beberapa perspektif dalam memandang equality, ya, karena seperti halnya liberty tadi, equality doesn't mean absolute equality, ya, jadi tidak kemudian semuanya itu harus bersifat absolut, ya, harus semuanya sama rata, ya. Jadi equality yang dimaksud di sini adalah equality kesempatan, ya. Equality artinya adalah tidak ada equality, tidak ada inequality, ya, ketidaksamaan itu yang bersifat unnatural and unjust. Karena ada memang kondisi kita, ya, ketika lahir di muka bumi ini dalam keadaan yang memang, ya, secara natural itu memang sudah berbeda. Ya. Jadi tidak bisa kemudian disamakan ketika memang ada perbedaan tadi. Tetapi secara kesempatan, secara treatment perlakuan itu tetap harus dengan cara yang sama. Ya, misalnya tentu secara ekonomi, secara nasab, garis keturunan, secara bangsa, ya, kita tidak sama. Ya. Ada orang yang dari nasab yang bagus, ada yang mungkin nasab orang biasa, ya. Dan kita tidak bisa memilih
Ada yang dilahirkan dalam keadaan laki-laki, ada yang dilahirkan dalam keadaan perempuan. Dan kita pun juga tidak bisa memilih. Maka memang tetap ada perbedaan, itu ada. Tapi treatment ya atau sikap ya terhadap perbedaan tadi itu yang tidak boleh kemudian menggambarkan adanya diskriminasi. Ya, makanya di sini kita katakan ketidaksamaan atau kesenjangan di tengah masyarakat itu muncul, ada yang bersifat natural, ada yang bersifat man-made unnatural inequalities. Nah, yang kita persoalkan atau yang kita diskusikan termasuk di tengah masyarakat barat selama ini adalah bagaimana kemudian hal-hal yang bersifat tidak equal, tapi ini karena faktor struktural, karena pengaruh buatan dari manusia, nah ini yang harus dikondisikan. Ya, seperti misalnya, oh Anda bisa kuliah di sini hanya kalau Anda orang kaya. Nah, itu jadi masalah itu dalam masalah equality. Roles, teman-teman sekalian, kata dia kita perlu mengadvokasi ya prinsip-prinsip keadilan, ya keadilan di tengah masyarakat dalam hal kesempatan, misalnya dalam karir. Ya, tidak boleh hanya karena ada misalnya perbedaan agama, perbedaan latar belakang, perbedaan kedekatan, oh kemudian ternyata mempengaruhi karir. Tapi karir itu berkaitan dengan kompetensi kita. Ada orang yang lebih bagus, lebih kompeten, tapi karena dia hanya dekat dengan pimpinan, kemudian ya akhirnya karirnya lebih bagus. Nah, ini masalah. Ya. Maka di sini teman-teman sekalian dikatakan an equality and sometimes is not natural. Ya, kadang-kadang memang ya ada kesenjangan, tidak sama di tengah masyarakat itu karena hal-hal yang bersifat ya innatural, ya bukan natural, tapi ada suatu proses yang sistematis terjadi di tengah masyarakat. Bahkan ini muncul kenapa? Karena adanya intervensi dari negara. Ya sederhana begini teman-teman. Misalnya kemiskinan. Saya tidak tahu menurut teman-teman kemiskinan itu apakah dia bersifat natural atau innatural. Dalam beberapa kasus ada mungkin kemiskinan yang memang ya dia natural, ya dia sudah berusaha, sudah punya kesempatan ya, tapi memang takdirnya menjadi orang miskin. Tapi ada orang yang dia miskin itu memang ya secara struktural itu ya, memang terkondisikan dalam tanda kutip supaya menjadi orang yang miskin. Ya, dia lahir dari keluarga miskin. Akses pendidikan dia tidak punya kesempatan. Kemudian informasi dia tidak punya. Akhirnya berputarlah dia karena hidup di lingkungan miskin. Jejaringnya juga orang-orang miskin. Ya, untuk akses pendidikan misalnya dia tidak bisa mendapatkan akses yang bagus karena tidak ada biaya. Akhirnya setelah besar dia kembali menjadi orang miskin. Ya, karena pekerjaannya bukan juga pekerjaan yang cukup untuk menghasilkan uang. Ya, begitu juga nanti anak keturunannya akan terus seperti itu. Maka kalau ini karena persoalan kesempatan, ya, yang tidak dibuka oleh negara, ini dianggap sebagai man-made, ya, innaturality, man-made inequality. Ya, maka di sini intervensi negara itu dibutuhkan. Adapun kalau kemudian dalam hal talent, maka ini tidak ada masalah teman-teman sekalian, ya, karena memang kita harus mengakui bahwa memang masing-masing orang itu ada perbedaan, ya, dan ini bersifat natural. Nah, liberalism sangat concern dengan masalah equality ini, ya, kata mereka freedom is something all are equally entitled to, ya, jadi kebebasan itu adalah sesuatu yang diharapkan ya untuk semua orang ini sama, ya. Ada intersections antara nilai kebebasan dengan equality dalam filsafat liberal. Jadi satu sisi kebebasan yang tadi atau liberty yang kita sampaikan itu kemudian ketika semua diberikan kebebasan, nah ini hakikatnya sudah memberikan equality yang sama dalam opportunity. Ya. Maka keadilan ini nanti akan bisa muncul, dan keadilan itu berkaitan dengan distribusi dari hak dan kewajiban yang ada di tengah masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, gambaran dari equality itu ada pada 3 basic feature. Pertama, sesuatu itu dikatakan sama, equal, kalau tidak ada privilege dalam masyarakat. Ya, tidak ada kekhususan. Ya, kalau ini rumah sakit khusus hanya untuk orang yang kaya, ini sekolah khusus hanya untuk orang yang kaya, maka ini dianggap tidak equal, ya, karena ada privilege. Ya, meskipun kita akui itu di tengah masyarakat karena muncul seperti itu.
disadari atau tidak disadari. Kemudian presence of adequate and equal opportunities for development for all. Ya, jadi equality itu perlu adanya ya persamaan dan kesamaan dalam kesempatan untuk mengembangkan diri bagi semua orang. Jadi semua ya dikasih kesempatan yang sama. Persoalan nanti hasilnya berbeda, nah itu berarti ya dianggap sebagai inequality yang bersifat natural. Ya, sudah misalnya pendidikan disubsidi oleh negara, semua orang bisa mengakses pendidikan, tapi di akhirnya ternyata ada orang yang sukses, ada orang yang biasa-biasa saja, sehingga bahkan kesempatan dia ya dari karirnya, dari ekonominya, dari perkembangan dirinya itu menjadi unequal, tidak sama, maka itu kita anggap sebagai natural karena mereka sudah punya kesempatan. Ya, termasuk equal satisfactions of basic needs for all. Nah, ini sangat penting ya. Jadi kebutuhan mendasar ya itu harus kemudian diberikan kesempatan yang sama tadi, sehingga dengan kesempatan yang sama semua orang itu merasakan kepuasan. Nah, teman-teman sekalian, inilah kemudian yang menjadi isu yang dibahas ya dalam urusan hak asasi manusia ya, persamaan dalam hak asasi manusia ya, apakah itu isu politik, apakah itu isu sosial, isu ekonomi, atau isu budaya. Ya, sekarang yang terakhir ini berkaitan dengan justice ya, dengan keadilan. Teman-teman sekalian, ya tiga hal ini, liberty, kebebasan atau freedoms, kemudian equality, persamaan, dan justice, ini punya keterkaitan. Apa itu justice? Justice ya sama dengan fairness, ya, adil. Ya. Maka di sini dikatakan justice itu adalah berkaitan bagaimana ya interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lain. Bagaimana kita memperlakukan manusia yang lain. Sehingga keadilan ini tidak kemudian menggugat keberadaan Tuhan, ya, atau interaksi yang sifatnya bukan antara manusia dengan manusia. Misalnya apa? Ada orang dilahirkan dalam keadaan sakit. Maka kita tidak bisa mengatakan, oh berarti dia diperlakukan tidak adil. Ya, jadi kita tidak bisa kemudian menggugat Tuhan dalam tanda kutip berkaitan dengan keadilan seperti ini. Tapi keadilan adalah ini ada interaksi dengan sesama manusia. Adapun Tuhan, ya tentu dalam keyakinan agama kita meyakini Allah itu sudah maha adil. Pasti ada hikmah di balik semua itu. Mungkin ada orang tadi yang dilahirkan dalam keadaan keluarga biasa, ada orang bahkan dilahirkan dalam keadaan sakit, ada orang dilahirkan dalam keadaan seperti ini. Maka dalam konsep ketuhanan semua meyakini bahwa pasti ada hikmahnya dan itu adalah yang terbaik bagi mereka. Tapi dalam interaksi bagaimana treatment yang dilakukan ya antara satu dengan yang lainnya berkaitan dengan kondisi yang dia miliki, maka orang membutuhkan ya kebebasan dalam ekspresi pribadinya, kemudian equal ya dalam sikapnya dan adil. Nah, justice ini teman-teman sekalian dikatakan bersikap individualistik. Ya, jadi kalau misalnya keadilan tadi dinilai bersifat kolektif, maka ini malah bisa dianggap tidak adil. Ya. Contoh begini, di kelas kita, atas nama keadilan saya kasih nilai yang sama untuk semua teman-teman, semua akan dapat nilai A. Kira-kira itu adil enggak? Ya, tentu akan merasa, wah ini tidak adil. Saya kan sudah melakukan upaya yang lebih baik. Saya belajarnya lebih rajin, masuknya saya rutin. Masa nilai saya sama dengan yang tidak pernah masuk, yang mereka belajarnya asal-asalan? Maka ini tidak memenuhi syarat keadilan. Jadi keadilan sifatnya adalah individualistik. Siapa mereka? Ya, students yang mereka lebih rajin, lebih bagus performance-nya, maka mereka akan mendapatkan nilai yang lebih bagus. Sementara yang sebaliknya, mereka tentu nilai akan lebih jelek. Karena itu, teman-teman sekalian, ya ada perbedaan dalam hal individu ya di dalam suatu kelompok berkaitan dengan makna keadilan. Ya, orang yang terampil, orang yang tidak terampil, ya tentu penghasilannya berbeda. Ada orang yang malas, ada orang yang pekerja keras, ya tentu penghargaannya itu juga berbeda. Sama seperti teman-teman, Anda misalnya kuliah sekarang, ya, dan Anda punya adik mungkin masih SMP atau bahkan SD. Kalau orang tua Anda memberikan uang ya kepada Anda, jumlahnya sama persis dengan yang diterima oleh adik Anda yang SD. Saya ingin tanya, apakah itu keadilan? Nah, maka di sini kelihatan bahwa justice is individualistic. Ya, jadi bukan kemudian kolektif menyamakan untuk semua orang.
Dan konsep justice ini, teman-teman sekalian, pertama itu disampaikan oleh Plato, ya, ketika dia membicarakan tentang konsep nature of justice, true nature of justice, ya, apa sebenarnya nature, ya, konsep dasar dari justice itu dalam upaya untuk membentuk sebuah negara, karena hakikatnya negara tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan. Jadi kalau keadilan tidak terwujud dengan sistem yang dibuat oleh negara, maka berarti ada masalah dengan negara itu. Makanya dalam konstitusi kita atau dalam Pancasila bisa disebutkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun nanti makna keadilan itu harus dielaborasi lebih lanjut. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat dulu kan keadilan tadi bukan sama rata, ya. Plato membuat kan tengah masyarakat yang paling tinggi adalah kelompok filsuf, mereka yang berilmu. Kelas agak bawahnya itu adalah kelompok soldiers, ya, kelompok tentara. Di bawahnya lagi adalah kelompok pedagang, ya. Dan mereka ini punya posisi di tengah masyarakat karena apa? Karena mereka punya kecerdasan, mereka punya pengetahuan, mereka punya keterampilan, dan kondisi mereka berbeda. Bahkan nanti keadaan tiga kelompok ini, philosopher, soldiers, ya, traders, itu berbeda dengan masyarakat umum yang tidak termasuk pada salah satu dari ketiganya. Maka di sini teman-teman sekalian, equality, ya, dalam konsep justice itu harus bersifat proporsional, ya, harus ada equilibrium, ada keseimbangan, ya. Makanya justice itu ada beberapa pandangan, ya. Justice itu ada yang bersifat distributive justice, ada yang bersifat retributive justice, ada yang bersifat commutative justice. Nah, teman-teman sekalian, coba lihat apa yang dimaksud dengan distributive justice. Jadi distributive justice ini concerns bagaimana dengan alokasi, ya, barang, alokasi kekayaan, alokasi properti di tengah masyarakat, yang mana dia harus berdasarkan kepada konsep reward and cost, ya, berdasarkan peran yang ditampilkan oleh masing-masing anggota masyarakat tadi. Ya, jadi misalnya begini, kalau orang punya pekerjaan yang berbeda, ada kemudian yang menjadi menteri, ada yang menjadi masyarakat biasa, tentu kemudian gaji mereka itu berbeda. Tapi ketika ada workers, ada same job, ya, mereka bekerja dengan pekerjaan sama, waktunya juga sama bekerjanya, ya, intinya kontribusi yang mereka berikan itu sama pada suatu tempat kerja tadi, tapi kemudian mereka dibayar dengan cara yang berbeda, maka ini berarti ada persoalan dengan distributive justice, ya. Hanya karena mungkin misalnya, waktunya sama tadi, pekerjaannya sama, satu laki-laki satu perempuan, sudah, yang laki-laki gajinya lebih besar. Atau Anda pekerjaan Anda bahkan lebih bagus begitu, ya, dibandingkan dengan teman Anda. Nah, saya punya teman dulu waktu di UGM sama alumni Gajah Mada, dia bekerja di Freeport. Dia sampai keluar sekarang dari Freeport itu karena dia merasa gaji yang dia dapatkan itu jauh lebih kecil, bahkan hanya 1/10 dari gaji pegawai-pegawai dari luar negeri. Ya, yang dia nilai, ya, pegawai luar negeri tadi itu jauh lebih, atau kontribusi yang dia berikan itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan pegawai luar negeri. Mungkin hanya karena, ya, mereka kulitnya putih atau mereka punya kedekatan dengan manajemen dalam perusahaan tadi. Akhirnya dia memutuskan, wah, ini tidak ada keadilan, maka dia keluar. Ya. Begitu juga dengan retributive justice. Nah, retributive justice, teman-teman sekalian, ini berkaitan dengan punishment, ya, bahwa setiap kriminalitas, setiap kesalahan itu harus diberikan hukuman. Ya, kalau ada misalnya orang melanggar aturan, maka sebagai bentuk keadilan, ya, orang tadi itu harus dibatasi untuk melakukan sesuatu, atau bahkan ada sebagian dari hak dia harus diambil, yaitu sebagai bentuk konsekuensi dari pelanggaran hukum yang dia lakukan. Jadi ini beda, ya, dengan dendam. Jadi negara bukan bersifat dendam ketika misalnya ada orang melanggar aturan kemudian diberikan hukuman. Tapi ini adalah dalam rangka untuk menegakkan retribution atau retributive justice. Ya, sehingga retributive justice ini, teman-teman, hanya diberikan kepada mereka yang melakukan kesalahan. Ya. Jadi
sama, semua harus adil. Ya, itu pun baru akan muncul keadilan ketika hukuman tadi itu siapapun yang melakukan, asal kesalahannya sama, maka hukumannya itu ya tidak kemudian dibedakan. Nah, ini sesuai misalnya ketika ada dulu pada masa Rasulullah itu ada di antara apa namanya putra atau anggota keluarga dari tokoh suku, kepala suku itu yang mencuri. Sampai kemudian mereka minta keringanan dari Rasulullah supaya tangannya tidak dipotong. Ya, maka apa kata Rasulullah? Lau sarakat Fatimah bintu Muhammad. Kalau saja kemudian Fatimah, putri yang Muhammad itu mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya. Artinya apa? Hukum ya dalam rangka menegakkan redistributive justice itu tidak boleh menjadi seperti pisau yang dia tajam ke bawah tapi ternyata tumpul ke atas. Semua harus diperlakukan dengan sama. Baru kemudian keadilan retributif ini akan bisa dirasakan. Kemudian ada yang disebut dengan commutative justice, ya, yang ini berkaitan dengan kebaikan yang atau membuat regulasi bahwa teman-teman sekalian, ketika apa seseorang ya individu atau dengan individu lain mereka berinteraksi, mereka ini punya hak, ya. Jadi kalau orang tadi misalnya ada mencuri ya uang milik orang lain, maka berarti orang ini dia telah ya melakukan pelanggaran terhadap commutative justice. Jadi commutative justice ini juga harus diatur, ya harus diatur, ya jangan sampai kemudian ketika apa namanya keadilan tidak ditegakkan, orang dalam interaksi antara satu dengan yang lain itu bersikap secara bebas, ya secara bebas tanpa ada aturan, ya. Kenapa? Pada satu saat ketika orang tadi mencuri misalnya, berarti dia ya mengambil apa yang menjadi hak dari orang lain. Pada saat lain ketika negara tidak menegakkan yang disebut dengan retributive justice, memberikan hukuman terhadap mereka yang melakukan pelanggaran, maka juga akan ada perasaan wah commutative justice di tengah masyarakat ini tidak terwujud. Ya, jadi ini teman-teman sekalian berkaitan dengan 3 konsep justice yang dikenalkan oleh Aristoteles. Ya. Oke. Kemudian setelah Renaissance, ya, jadi kita melihat teman-teman sekalian perspektif dalam memahami keadilan itu bergeser. Kalau awalnya mungkin banyak keadilan itu berdasarkan nilai-nilai agama, tapi kemudian mereka sudah mulai membuat apa namanya prinsip-prinsip ya yang ini mungkin lebih sistematis berkaitan dengan realitas kehidupan atau bisnis ya atau mungkin sistem sosial politik yang ada di tengah masyarakat. Ya, dalam politik misalnya keadilan tadi itu berkaitan dengan kan politik adalah who get what, how and why. Ya. Politik itu adalah siapa, dia dapat apa, bagaimana dia mendapatkannya dan kenapa. Ya. Nah, kadang-kadang karena ada lack of resource, ini muncul perasaan tidak adil. Ya. Jadi dalam politik misalnya ketika ada keterbatasan itu akan muncul konflik, akan muncul perasaan loh kok kenapa dia bisa dapat bagian yang sama, atau bahkan dari opportunity, oh dia mendapatkan opportunity yang berbeda dengan kita. Maka bisa dikatakan kadang-kadang keadilan tadi teman-teman sekalian itu bisa lebih mudah diwujudkan ketika apa word of abundance, ya abundance of resource, ya. Jadi sumber-sumber yang ada di tengah masyarakat itu melimpah banyak. Ibarat roti ini bukan cuma satu roti, ya. Jadi ada banyak roti. Nah, ketika banyak roti, ya masyarakat dibagi-bagi roti-roti yang lain. Cuman kalau hanya satu roti, maka kadang-kadang kemudian ini akan memunculkan perasaan tidak adil. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membuat banyak roti atau menyediakan banyak roti di tengah masyarakat tadi. Nah, teman-teman sekalian, begitu juga dengan apa namanya individual property, ya. Jadi kepemilikan secara individual ini dikatakan dia adil, ya. Kalau kemudian transfernya atau pembagiannya tadi itu sudah dianggap merata, dianggap fair. Ya, kalaupun tidak merata, minimal fair. Dianggap ya sesuai dengan kontribusi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Dan inilah yang disebut dengan procedural justice sebagaimana disampaikan oleh Nozick. Ya, sehingga di sini kita menganggap ya justice, keadilan itu adalah equal treatment. Ya, perlakuan yang sama.
semua harus diperlakukan dengan cara yang sama. Ya. Jadi dilihat misalnya, ya ada mahasiswa, mereka dari keluarga yang bagus atau keluarga yang mungkin ada masalah. Mereka yang berasal dari keluarga kaya yang bisa mungkin makan sarapan atau tidak, ya itu juga perlakuannya sama. Kita tidak melihat dari sana karena substansinya kampus adalah tempat untuk memberikan akses pendidikan, bukan untuk membeda-bedakan orang dari berbagai background mereka. Ya, bahkan kadang-kadang teman-teman, nah ini mungkin bisa kita diskusikan ya, muncul pertanyaan ketika ada pembedaan kelas, ya, ada kelas unggulan misalnya. Nah, teman-teman monggo mendiskusikan apakah menurut Anda ini adalah bentuk dari keadilan atau justru tidak adil. Ya, makanya kayak kampus kita ya, jurusan kita, insya Allah tahun depan ini sudah akan membuka International Undergraduate Programs. Ya, jadi akan ada kelas berbahasa Inggris, ya dosen-dosennya juga banyak dari luar negeri, termasuk mahasiswanya. Kemudian mungkin akses yang didapatkan untuk mobility programs, untuk student exchange atau transfer kredit itu lebih besar. Nah, kalau kemudian biayanya sama, bisa jadi ini dianggap tidak adil. Nah, akhirnya ini diberikan biaya yang berbeda. Nah, tapi monggo nanti teman-teman mempertanyakan, apakah ini betul yang dianggap sebagai justice tadi? Kenapa? Karena secara natural tidak semua orang kemudian punya akses untuk membayar itu dengan biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan kelas reguler. Nah, Rawls, teman-teman sekalian, dia mengatakan bahwa kita perlu menyediakan framework ya bagaimana membangun masyarakat yang adil, ya, just society. Dalam theory of justice dia mengatakan setiap orang ya yang rasional maka mereka akan berusaha untuk memaksimalkan ya kemampuan mereka itu dalam strategi pengambilan kebijakan. Jadi ketika misalnya ya maximum rule state that all rational individual will always avoid the worst possible. Ya, jadi setiap orang akan berusaha untuk menjauhkan diri mereka dari kemungkinan yang paling jelek dalam outcome-nya tadi. Ya, jadi ketika misalnya mengambil suatu kebijakan akan ada rational choice ya. Positifnya apa, negatifnya apa. Sehingga ketika ada beberapa pilihan, nah, kita akan melihat mana yang paling pas. Anda akan masuk ke jurusan HI, mungkin ada pilihan jurusan kedokteran misalnya. Anda akan hitung tuh positifnya apa, negatifnya apa, positifnya apa, negatifnya apa. Kemudian posisi Anda seperti apa, akhirnya Anda memutuskan, oke, menurut saya yang paling rasional adalah mengambil HI. Nah, kata Rawls, teman-teman sekalian, strategi pengambilan kebijakan seperti ini, ya, ini sebenarnya adalah upaya bagi kita untuk menciptakan distributive justice tadi. Ya, jadi justice tadi akan bisa kemudian kita dapatkan ya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itu yang disebut dengan distributive justice. Maka Rawls mengatakan ya ada beberapa prinsip. Ya, pertama, setiap orang itu harus punya hak yang sama, ya, atau kebebasan yang sama, ya, dengan kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Jadi ini lebih kepada opportunity. Ya, kemudian yang kedua adalah inequality of economic should be arranged. Ketidaksamaan atau ketimpangan dalam ekonomi itu harus diatur. Ya, diatur apa? The greatest benefit and fair equality and opportunity. Bagaimana supaya kemudian bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Ya, memberikan kesempatan bagi keadilan yang lebih besar atau kesempatan yang sama. Sehingga apa? Akan muncul utilitarianism. Ya, akan muncul upaya untuk memaksimalkan utilitas kita untuk meraih kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Dan orang akan bahagia menurut Rawls ketika justice ini bisa kita wujudkan, teman-teman sekalian. Jadi kebahagiaan itu adalah ketika orang merasakan ada keadilan, ya. Nah, maka di sini dikatakan ya beberapa prinsip dasar ya yang dia buat konsep ya ketika membuat masyarakat yang adil. Menurut dia, pertama, ideally structure of society should start from the principle of equality. Masyarakat yang adil itu harus dimulai dari adanya prinsip persamaan. Ya, semua equal. Jadi jangan ada diskriminasi. Every individual is assigned basic human rights and basic duties. Dan setiap individu
mereka diberikan ya hak-hak dan kewajiban-kewajiban mendasar mereka. Jadi harus ada aturan apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban dari masing-masing warga negara. Ya, baru akan ada perasaan adil. Dan kemudian social and economic inequalities, ya, ketidaksamaan dalam kehidupan sosial, dalam ekonomi, mungkin dalam kekayaan, mungkin dalam otoritas, ini akan bisa, meskipun tadi kelihatan tidak sama, tapi hakikatnya itu adalah keadilan. Kalau apa? Ini akan memberikan manfaat untuk semua orang. Ya, atau ya paling tidak for the least advantage, ya, orang yang kurang mendapatkan manfaat itu bisa merasakan manfaatnya, yang kesempatannya kurang bisa mendapatkan manfaatnya. Artinya apa? Orientasinya adalah tetap pada orientasi sosial, ya. Jadi jangan sampai kemudian masing-masing individu yang merasa oh ini hak saya, kemudian dia tanpa concern atau tanpa perhatian dengan urusan sosial tadi, sehingga kita punya kebebasan, kita punya perasaan sama, dan kita membutuhkan keadilan. Ini adalah satu paket yang ini tidak bisa sepenuhnya kemudian bersifat absolut. Kenapa? Kebebasan individu yang tidak diatur akan menjadi otoritarianisme karena dia akan mengganggu kebebasan orang lain. Persamaan yang absolut yang bersifat kolektif tanpa kemudian memperhatikan individu-individu, ya, harus sama rata, padahal realnya secara natural kita ada perbedaan. Ini juga kemudian akan menghilangkan perasaan keadilan di tengah masyarakat tadi. Sehingga keadilan, persamaan, ya dalam satu sisi merupakan hal yang sangat penting, tapi ada yang natural. Dan persamaan itu sifatnya individu dalam rangka kemudian mewujudkan perasaan adil di tengah masyarakat. Dan keadilan itu bukan hanya untuk individu, tapi ini manfaatnya bisa diberikan seoptimal mungkin untuk ya orang banyak. Ya, teman-teman sekalian, itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Ini memang agak filosofis ya mungkin untuk pertemuan hari ini. Ya, semoga ada manfaatnya. Kalau mungkin ada yang ingin teman-teman diskusikan atau tanyakan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.